Hai Gemini, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Gemini, ini adalah general reading untuk kalian Gemini, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat, karena general reading jadi tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan dipaksakan kalau tidak memahami apa yang disampaikan. Artinya, pesan ini bukan untuk kalian gitu ya. Kemudian di sini aku akan membacakan pesan universe yang aku tangkap dari situasi yang ada di sini. Jadi anggaplah aku sebagai messenger ya, bukan untuk menggurui ya, hanya membaca pesan yang aku tangkap dari pembacaan ini, oke? Langsung saja menuju ke pembacaannya ya. Selain Gemini, aku melihat di sini ada energi Scorpio, Leo. Energi Leo cukup kuat, energi Taurus, Libra, Aquarius, Sagittarius. Iya, Aquarius dan Libra itu energinya cukup kuat di sini, sama Leo ya. Itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ada juga Virgo dan Aries ya ternyata. Oke Gemini, kalau aku lihat di sini, aku sih melihat ada hubungan yang berakhir ya. Di sini, dan hubungan yang berakhir itu membawa perubahan besar banget dalam hidup seseorang. Jadi bisa jadi ini bukan hubungan yang baru atau bukan hubungan yang biasa gitu ya. Pertama, ini bisa saja hubungan yang sudah lama berlangsung. Atau kalaupun mungkin belum lama, hubungan ini itu sudah direncanakan ke arah yang serius atau komitmen. Jadi sudah banyaklah pembicaraan mengerucut ke arah situ lalu berakhir. Bisa seperti itu. Sesuaikan saja sama situasi kalian. Cuman aku melihat di sini ada sesuatu yang berakhir lah ya. Kemungkinan sih hubungan gitu ya. Sesuatu yang membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Nah, setelah perubahan itu, yang aku lihat orang ini membuka hati lah ya, atau mulai mendekati siapapun yang dia anggap atau mereka anggap potensial buat mereka gitu ya. Jadi ini bisa dalam hal romance gitu ya. Mereka setelah perubahan ini mulai flirting lagi, mulai ingin jatuh cinta lagi, mulai ingin kasmaran lagi. Jadi intinya sih membuka hati dan melakukan approaching atau pendekatan atau hunting itu bisa jadi ya sama orang-orang yang mereka anggap potensial untuk jadi pasangannya atau untuk diajak punya hubungan lah. Kalau enggak ya at least untuk flirting, untuk happy lagi gitu ya, untuk ya kasmaran lagi kayaknya gitu sih. Oke, itu yang kulihat di sini. Cuman orang ini sih kelihatannya lumayan berhati-hati ya. Saat dia buka hati lagi atau mendekati orang ya. Ya bisa orang, bisa orang-orang gitu ya. Intinya ketika dia mulai membuka hati lagi atau dekat sama siapapun itu, dia terlihat berhati-hati banget gitu. Berarti ini bukan flirting yang cuman sekedar main-main ya. Bisa jadi ada keseriusan juga, karena aku melihat di sini tuh ada kehati-hatian, mungkin takut terluka lagi atau takut mengecewakan lagi lah ya. Ada ketakutan seperti itu gitu. Oke. Iya. Aku melihat di sini ada kekuatan cinta ya, kekuatan cinta. Aku nggak ngerti ya, apakah ini perasaan kalian terhadap seseorang gitu ya, yang masih ada dan belum berakhir, bisa jadi gitu kan. Dan itu benar-benar menyakitkan aja buat kalian gitu. Ya, menyakitkan mungkin karena kalian memang sudah tidak bersama gitu ya, bisa jadi kayak gitu. Oke. Nah, di sini aku melihat bisa jadi ada potensi perbaikan ya, perbaikan hubungan. Entah hubungan sama siapapun ya. Ya yang pasti hubungan ini memang sempat
putus atau rusak gitu ya, atau renggang. Pokoknya ada potensi perbaikan hubungan itu. Potensi perbaikan hubungan lah ya gitu. Ada yang mau memperbaiki hubungan. Kemudian yang aku lihat di sini ada yang mau move on. Nah, itu dia ya. Kan tadi di sini aku melihat ada hubungan yang kemungkinan berakhir ya. Jadi saat itu kan dia membuka hati. Nah, move on di sini bisa jadi gambaran itu ketika ada sesuatu yang sudah berakhir, dia mulai kayak membuka hatinya lagi lah ya. Atau ya itu tadi berusaha move on dari hubungan yang sudah berakhir ini gitu. Selain itu yang aku lihat di sini ini agak complicated sih sebenarnya. Selain adanya hubungan yang berakhir lalu move on, ada juga upaya untuk memperbaiki hubungan. Nah, ini memperbaiki hubungan sama siapa? Makanya itu yang aku sebut complicated karena bisa saja ini ada kaitannya sama third party situation gitu kan. Jadi ada yang diakhiri lalu kembali memperbaiki hubungan entah dengan siapa itu, dengan yang lain bisa jadi gitu ya. Sesuaikan saja sama situasi kalian. Yang paling jelas di sini sih ada perubahan besar ya dalam hidup seseorang setelah ada sesuatu yang berakhir di situ ya. Kemudian yang terlihat jelas di sini adalah ini bisa jadi energi Gemini sih. Ya, mulai yaitu kelihatan flirting, kelihatan berusaha mendekati seseorang atau mungkin orang-orang ada upaya untuk membuka hati lagi atau menjalin hubungan. Cuman ada sisi kehati-hatian juga gitu. Jadi seharusnya sih walaupun aku tadi sebut flirting dengan orang-orang yang potensial, cuman dia atau mereka itu tetap berusaha berhati-hati. Karena mungkin ada keseriusan di sini, ada niat untuk serius gitu. Bisa jadi loh ya. Hati-hati di sini kan juga apa ya? Karena mungkin dia nggak mau kecewa seperti sebelumnya gitu ya, nggak mau terluka lagi gitu. Cuman kalau orang itu niatnya main-main aja, biasanya sih nggak terlalu mikirin ini ya soal kecewa, minimal untuk dirinya, karena dia kan niatnya main-main gitu. Cuman aku melihat di sini kehati-hatian ini bisa jadi karena ada keseriusan juga, walaupun mungkin apa ya, flirtingnya atau berusaha melakukan pendekatannya nggak hanya sama satu orang, bisa jadi ya. Atau mungkin juga perbaikan di sini ini ya, apa namanya? Ya ini kan general reading ya. Bisa jadi dia mulai mendekati orang yang pernah dia suka gitu ya. Bisa jadi dia memang membuka hati ke banyak orang, cuman ada unsur hati-hatinya juga karena memang ada niatan untuk serius. Bisa jadi kayak gitu. Ya ambil yang resonate aja lah karena ini juga general reading. Ribet ya kalau ngomong yang terlalu spesifik di sini. Cuman aku di sini melihat juga ya di Prince of Cups 2 kali loh keluar. Sama The Strength itu keluar 2 kali. Seven of Pentacles sama The Strength di sini aku melihatnya kayaknya ada usaha untuk dekat lagi sama orang lama yang masih dia cintai. Intinya orang yang pernah dia cintai dulu dan ternyata masih dia cintai sampai sekarang gitu. Cuman hubungan mereka memang sempat putus. Itu yang aku bilang, koneksinya cukup kuat yang membuat dia kembali lagi ingin melakukan pendekatan gitu. Oke. Memang kayaknya upaya pendekatan atau membangun hubungan yang baru lagi dengan orang tersebut agak susah ya, karena di sini juga ada Ten of Wands gitu. Seperti itu sih kalau yang aku lihat di sini. Oke, kita langsung saja menuju pada pesan universe-nya ya. Oh ya, sebelumnya yang aku lihat di sini kayaknya nanti dihadapkan pada pilihan deh. Nah, orang ini sedang berusaha memahami apa sih sebenarnya yang dia inginkan gitu. Kayaknya orang ini cukup bimbang atau bingung menentukan pilihannya gitu ya.
Makanya dia mau memahami dirinya lagi, sebenarnya apa yang dia cari. Jangan sampai apa ya? Ya mungkin jangan sampai melukai orang dan jangan sampai dia juga terluka gitu. Jadi jangan sampai dia menyesal setelah dia sudah menjalin hubungan dengan seseorang. Makanya dia mau benar-benar memahami dirinya dan keinginannya gitu. Kalau dia punya hubungan dengan seseorang, dia mau mencari orang yang seperti apa gitu. Apakah benar orang ini yang dia inginkan selama ini gitu. Kayaknya dipikir banget sih gitu. Oke. Mungkin pilihan ini kan nanti dihadapkan pilihan ya, dan di sini kelihatan orang ini memikirkan banget. Bisa jadi ada hubungannya sama Ten of Wands ini, karena ada pilihan yang mungkin dia inginkan, cuman jalannya nggak mudah gitu ya. Mungkin resikonya besar, hambatannya juga besar di antara mereka gitu. Oke, kita langsung saja ke Live as We Know It Oracle ya. Pesan yang ada di sini, setiap orang tidak membutuhkan orang lain untuk melengkapi dirinya. Pilih saja yang bisa menerimamu seutuhnya, karena karena memaksakan perasaan itu tidak mungkin. Iya, jadi pilih yang memang kalian bisa menerima mereka, mereka juga bisa menerima kalian lah ya. Yang pasti nggak mungkin dong kalian mau sama mereka tapi mereka nggak mau sama kalian, atau sebaliknya gitu kan. Kalau sebaliknya takutnya mungkin nanti ini ada penyesalan lagi gitu ya. Itu yang kalian takutkan kayaknya di sini. Ketika kalian pikir, oh nanti gue akan suka terus kok sama orang ini. Oh nanti gue juga akan jatuh cinta kok sama orang ini. Oh kayaknya gue nanti juga akan bisa klik banget kok sama orang ini. Mungkin awalnya kayak iseng-iseng nyoba-nyoba gitu ya. Kayak adanya pilihan itu gitu. Terus langsung diambil, bisa jadi kayak gitu. Tapi akhirnya mungkin ada yang disesali karena perasaan itu ternyata tidak sekuat itu. Mungkin aja loh ya. Makanya itu pesan yang ada di sini bisa jadi itu ya. Pastikan bahwa kalian memang benar-benar menginginkan orang itu gitu. Karena kalau kalian sendiri belum yakin di awal, tidak ada jaminan seiring berjalannya waktu, perasaan kalian terhadap orang itu menguat. Bisa jadi seiring berjalannya waktu kalian menyadari bahwa ternyata bukan orang ini yang benar-benar kalian inginkan gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini aku bilang kayaknya ada penyesalan ya dari grup yang ada di sini gitu ya. Jangan terlalu menyalahkan diri karena kesalahan baru dalam hidupmu. Pelajari dan berikan performa yang lebih baik di kesempatan yang lain ya. Hidup itu tidak datang dengan instruksi, dengan buku instruksi. Biasanya kalau kita beli peralatan elektronik kan ada buku instruksinya ya. Nah, hidup itu sayangnya nggak datang dengan itu gitu. Jadi ya, setiap orang bisa melakukan kesalahan, tetapi mereka hidup dan tumbuh gitu ya. Mungkin ada yang kalian sesali di masa lalu gitu ya. Dan mungkin ini ada hubungannya sama orang yang masih kalian cintai itu. Dimana kalian sudah tidak bersama orang itu dan ingin kembali sama orang itu. Dan mungkin ini juga penyesalan yang berkaitan dengan yang tadi aku sebut. Menjalin hubungan dengan orang yang ternyata tidak benar-benar kalian inginkan, mungkin bisa jadi ya. Kayak gitu. Nah, dan soal happiness, antara tidak benar-benar kalian inginkan atau ternyata kalian menyadari orang itu atau menjalin hubungan sama orang itu ternyata tidak membuat kalian bahagia. Jawabannya apa? Jawabannya adalah kalian harus bahagia dulu sama diri kalian sebelum sama orang lain ya. Jadi mencari pasangan itu bukan untuk membuat kita bahagia sebenarnya. Kita yang harus bahagia dulu sebelum bersama siapapun itu gitu. Kalau mencari pasangan untuk membuat kita bahagia, potensialnya sih menemui kekecewaan ya gitu ya. Oke, selanjutnya ini soal happiness. Saat kebahagiaan itu dicari, seorang seperti tidak menemukannya, padahal kebahagiaan itu bisa datang dengan melakukan hal
yang disukai, menyalurkan passion pada hal positif. Seseorang bukan hanya bahagia tapi merasa lebih hidup karena melihat kualitas dari hal yang dilakukannya gitu. Jadi ya happiness kayak gini. Ketika dia dicari gitu ya, kayaknya dia selalu lari gitu loh ya, dikejar tapi dia selalu lari, kayaknya nggak dapat gitu kan, kayak kupu-kupu gitu. Tapi ketika orang itu fokus sama dirinya tanpa sadar, mungkin dia sudah menemukan kebahagiaan itu dalam dirinya gitu ya. Saat orang itu diam, mungkin fokus dengan apa yang dia kerjakan atau dengan hidupnya gitu ya, tiba-tiba kupu-kupu itu sudah ada di sampingnya gitu. Itu kalau gambaran kupu-kupu itu adalah happiness gitu ya. Jadi ya kayak gitu, kalau memandang happiness itu sebagai destinasi, entah kapan kita akan bahagia karena kayaknya itu jadi kayak obsesi gitu loh. Ya, menjatuhkan kebahagiaan itu kalau sudah berada di titik itu, di titik itu, di titik itu gitu ya. Jadi mindsetnya kebahagiaan itu adalah destinasi gitu kan. Dan ketika mencapai titik itu ternyata disadari kok nggak benar-benar bahagia ya, kok bisa juga masih merasa hampa ya gitu. Karena kayaknya kebahagiaan itu memang perlu dicari di dalam ya. Kayak gitu sih. Jadi kebahagiaan itu ya proses ya. Maksudnya setiap harinya, setiap langkahnya itu ada usaha untuk bahagia dari dalam, bukan memandang itu sebagai destinasi. Kalau kayak gitu, jatuhnya itu seperti obsesi aja. Jadi bahagia sama dengan obsesi, padahal kan tidak gitu kan. Akhirnya loncat dari satu obsesi ke obsesi lain. Dia nggak membangun bahagia dari mental level, dari dalam dirinya. Akhirnya apapun yang dia dapatkan itu hanya sesaat, selanjutnya yang dia rasakan adalah kehampaan. Itu bisa jadi. Oke, itu pesan yang aku dapat dari sini. Nah, ini yang aku bilang, kayaknya kalian dihadapkan pada pilihan nantinya ya. Cuman kalian kayak takut gitu loh untuk membuat pilihan itu gitu. Takut membuat pilihan itu ya. Seperti yang aku bilang, mungkin itu bukan pilihan yang mudah buat kalian, atau ini ya, hambatannya bisa saja besar. Jadi kalian kayak ragu dengan nyali kalian gitu loh. Ya pesannya ini aja sih, be strong to make a choice. Itu semua terserah kalian lah ya. Karena apapun pilihannya, kalian juga yang akan merasakan sendiri kan, menjalani pilihan itu di sepanjang hidup kalian, siap atau tidak gitu kan. Nah ini soal melepaskan gitu ya. Berbesar hati melepaskan sesuatu berarti siap untuk sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang tertulis untukmu tidak akan hilang darimu. Sesuatu yang tidak tercipta untukmu akan terlepas meski digenggam. Jadi ya ini kesiapan untuk letting go itu mungkin bisa membuat orang itu lebih lega, lebih lebih rileks, nggak lelah dan nggak terus kayak tertekan gitu loh. Dan mungkin di balik itu ada perasaan happy yang bisa dirasakan selanjutnya kalau udah benar-benar berbesar hati ya. Maksudnya berbesar hati itu dari dalam ya, bukan omongan aja gitu. Nah, ini ada hubungannya sama penyesalan tadi loh ya. Pernahkah merasa ada yang disesali dari masa lalu? Kita yang dulu tidak bisa dibandingkan dengan kita yang sekarang. Tidak fair jika seseorang menuntut dirinya yang 10 tahun lalu mampu berpikir seperti ia di saat ini. Semua butuh proses, begitupun setiap orang gitu. Jadi ya kemungkinan ada hal yang kalian sesali gitulah ya dari masa lalu. Mungkin ini ada kaitannya soal percintaan kalian, hubungan kalian dengan seseorang kayak gitu ya. Dan situasi hidup kalian saat ini akhirnya gitu. Oke, itu aja untuk kalian Gemini, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Good luck ya. Semoga diberi kekuatan untuk membuat pilihan yang memang sesuai dengan suara hati kalian lah ya. Oke, bye Gemini.